Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Margaret Melanie ini. Saya dari semester 2A. Saya dari kelompok 1 dan pada video kali ini saya memilih materi kelompok 3 untuk saya jelaskan di sini tentang identitas sosial. Dan yang akan saya jelaskan adalah bagian tipe-tipe identitas sosial. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli atau tokoh siapa yang memperkenalkan identitas sosial ini. Jadi ahli atau tokohnya adalah Henry Tajwell. Dia merupakan keturunan Yahudi Polandia yang lahir di Wrocław pada 22 Juni 1919 dan dia merupakan seorang profesor psikologi sosial di salah satu departemen di salah satu universitas yang ada di Bristol. Jadi dia itu tetap di sana sampai dia wafat pada tahun 1982. Dia ini bersama temannya Turner, mereka yang menjelaskan tentang identitas. Sebelum masuk ke dalam tipe-tipe identitas sosial, kita harus tahu apa itu identitas sosial. Jadi identitas sosial di sini dia itu merupakan konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuannya atas keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Nah, dan dalam kelompok itu terdapat nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaan dalam kelompok tersebut. Jadi ada 5 tipe identitas sosial. Yang pertama itu identitas seksual. Identitas seksual ini dia mengacu pada identifikasi seseorang dari berbagai kategori seksual, bisa berupa heteroseksual, gay, lesbian, ataupun biseksual. Dan identitas seksual ini dia berpengaruh terhadap apa yang kita konsumsi, misalnya acara televisi apa yang biasa kita tonton atau majalah seperti apa yang bisa kita baca. Dia juga bisa berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan kita geluti. Yang berikut ada identitas gender. Identitas gender ini merupakan pandangan mengenai maskulinitas ataupun feminin. Yang berikut ada identitas gender. Identitas gender ini merupakan pandangan mengenai maskulinitas dan feminitas. Jadi apa arti menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan? Arti menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan budaya, yaitu apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh perempuan yang menunjukkan sikap feminitasnya, dan apa kegiatan yang harus dilakukan oleh laki-laki yang menunjukkan sikap maskulinitasnya. Biasanya diperlihatkan melalui cara komunikasi. Misalnya perempuan itu lebih lembut sedangkan laki-laki itu lebih tegas. Yang berikut ada identitas pribadi. Identitas pribadi ini merupakan karakteristik yang unik dalam diri seseorang yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai identitas pribadi tersebut. Identitas pribadi ini juga dipengaruhi oleh budaya. Jika di mana dia tinggal itu akan mempengaruhi identitas pribadinya. Identitas pribadi juga bisa menjadi suatu aturan atau moral yang dipakai dalam bertindak. Yang keempat ada identitas agama. Identitas agama sangat penting dalam identitas seseorang. Identitas agama ini merupakan suatu pemberian secara sosial dan budaya
sejak lahir, yang bukan merupakan pilihan diri kita. Misalnya saya dari kecil saya tidak tahu bahwa agama yang saya ambil itu seperti apa, tapi karena orang tua dan nenek moyang saya sudah mengambil agama ini, maka saya juga ikut seperti itu. Namun pada era modern sekarang, agama bisa dipilih, dia merupakan pilihan dan bukan merupakan suatu yang diturunkan. Yang terakhir ada identitas nasional. Identitas nasional ini dia merujuk pada kewarganegaraan. Biasanya orang mengasosiasikan identitas nasional ini dari negara atau tempat, ya, negara atau kebangsaan mana ya dilahirkan. Identitas nasional juga sering atau biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berada di luar negaranya. Misalnya orang Indonesia, dia berada di Eropa, dia akan menunjukkan di sana, dia akan menunjukkan identitas nasionalnya sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya terkait 5 tipe identitas sosial. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata dan kurang lengkap saya menyampaikan permohonan maaf. Selamat pagi semuanya.